Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama untuk tetap mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat Allah yang berupa iman dan Islam. Karena tanpa nikmat-nikmat itu tadi, kita tidak akan mungkin bisa beribadah dengan baik. Kita tidak akan bisa menghambakan diri kepada Allah, sehingga kita patut bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Allah tadi dengan cara kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk beribadah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kemarin saya sudah berbicara tentang akhlak terpuji, yaitu sabar, kemudian tentang ikhlas, kemudian tentang berkata jujur. Ini saya masih melanjutkan akhlak terpuji yang lainnya, yaitu sikap tawadu. Nah, apa itu tawadu? Tawadu bisa diartikan rendah hati. Jadi tawadu itu bisa berarti rendah hati, lawan dari sombong. Maka kalau ada orang yang tawadu, itu artinya orang itu tidak sombong. Atau bisa dikatakan ya, tidak takabur. Ya, takabur itu istilahnya gumedhe, ya, atau datanya besar. Nah, kalau orang bilang seperti itu. Nah, orang yang rendah hati ini, orang yang tawadu ini tidak pernah memandang orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Karena ini sikap rendah hati. Nah, sementara orang yang sombong, orang yang takabur ini, lawan dari tawadu tadi itu, ini orangnya menghargai dirinya secara berlebihan, malah memandang bahwa dirinya itu lebih melebihi orang lain. Nah, ini sikap seperti ini mungkin ya kita sering menemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap rendah hati ini tidak sama dengan rendah diri. Maka bedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Karena rendah diri itu berarti kehilangan kepercayaan diri. Ya. Sekalipun dalam praktiknya orang yang rendah hati ini cenderung merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Tapi sikap tersebut bukan lahir dari rasa tidak percaya diri. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sikap tawadu ini adalah sikap ya, sikap terhadap sesama manusia ya, adalah sifat yang mulia yang lahir dari kesadaran akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala hambanya. Nah, kita sadar bahwa manusia itu, bahwa kita semua ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa rahmat, karunia dan nikmatnya, ya, nikmat dari Allah, manusia itu tidak akan bisa bertahan hidup, bahkan tidak akan pernah ada di atas permukaan bumi ini. Nah, orang yang tawadu ini juga sadar
bahwa apapun yang dimilikinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, pangkat dan jabatan, nah itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Nah, di dalam Al-Qur'an ini pelajaran tawadu juga disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Ini disuruh merendahkan dirimu. Artinya kita disuruh untuk bertawadu, rendah diri, tidak boleh sombong. Insya Allah dengan rendah diri ini kita akan dicintai oleh saudara-saudara kita semuanya, dicintai oleh kawan-kawan kita semuanya. Nah, termasuk Nabi juga mengingatkan kepada kita semuanya, wa innallaha auha ilayya ang tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Yang artinya, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, maka karena sikap tawadu ini diajarkan dalam agama kita, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa manfaat tawadu? Pemirsa yang dirahmati Allah, sikap tawadu ini tidak akan membuat derajat seorang menjadi rendah, tetapi justru sebaliknya, orang yang tawadu ini akan dihargai, ya. Masyarakat akan senang dan tidak ragu, ya, bergaul dengannya, dengan orang yang tawadu. Bahkan lebih dari itu, ya, derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi dengan ketawaduannya. Nah, di samping mengangkat derajatnya, insya Allah Allah juga akan memasukkan orang-orang yang tawadu tadi ke dalam kelompok hamba-hamba yang mendapatkan kasih sayang Allah yang maha penyayang. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, nah kemudian kalau kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sikap tawadu, ya, ini antara lain, ya, tentunya tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang statusnya sama, kecuali apabila sikap tersebut menimbulkan kerugian bagi agama atau umat Islam. Kemudian berdiri dari tempat duduknya dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu daripada dirinya. Nah, itu sikap-sikap tawadu yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak sikap, contoh-contoh sikap tawadu yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi kita, ya, senantiasa menggapai ridho Allah, ya, dengan ketawaduan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini insya Allah bermanfaat, ya, bagi pemirsa semuanya dan juga khususnya bagi saya pribadi. Nah, apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan akhirnya tidak lupa saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa yang dikerjakan oleh pemirsa semuanya, kita semuanya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.